Shalom saudara. Saudara, seorang yang terkenal karena keberaniannya mengkritik Islam akhirnya jatuh ke dalam ajaran sesat kuno bahwa penyaliban Yesus Kristus bukanlah kehendak Bapa di surga, melainkan hanya rencana iblis. Saudara, ajaran Edis TV ini yang mengatakan bahwa Allah nggak pernah merencanakan salib, melainkan iblislah yang berinisiatif menjebak Yesus, sekilas mungkin terdengar menarik. Bahkan mungkin ada dari antara pengikut Edis yang menganggap bahwa ini sebagai terobosan penafsiran yang terbaru ala pahlawan mereka, Edis TV. Namun saudara, mereka tidak tahu bahwa ajaran Edis ini sangat berbahaya, karena ajaran saat itu menyentuh aspek penting dari Injil Kristus, yaitu pengorbanan Kristus di kayu salib. Pesan Injil kita tahu bersama adalah bahwa Allah berinkarnasi mencari manusia dengan tujuan untuk menjadi taat sampai mati di kayu salib untuk menjadi korban penebusan bagi orang berdosa. Dan Edis mengatakan bukan, Allah gak berinkarnasi untuk menjadi korban, tapi hanya untuk diikuti saja, dipercaya tanpa perlu dia mati sebenarnya. Tapi iblis berencana dia mati dan iblis berhasil. Rencana iblis berhasil membuat dia mati di salib, tapi merespon itu Allah membangkitkan dia dari kuburan. Jadi Allah hanya berespon, bereaksi atas rencana iblis yang berhasil. Saudara, bukankah ini memperlihatkan bahwa Edis TV ini gak sampai situ pikirannya, saudara? Saudara, kitab suci dengan sangat jelas mengatakan bahwa salib adalah rencana Allah sendiri. Dalam Yohanes pasal 10 ayat 18, Yesus bilang, "Tidak seorang pun mengambil nyawaku daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri." Lalu dalam Kisah pasal 2 ayat 23, Petrus menegaskan bahwa Yesus diserahkan menurut maksud dan rencana Allah. Bahkan nubuat Yesaya pasal 53 jauh sebelumnya sudah menyingkapkan tentang hamba Tuhan yang harus menderita dan harus mati demi menanggung dosa umatnya. Oleh bilurnya kita sembuh, oleh pemberontakan kita lah dia menjadi seperti itu, dia menderita. Semua kita tahu itu saudara, di jemaat kita masing-masing itu diajarkan. Tapi Edis menyangkal semua itu. Ketika Edis mengajar, mengatakan bahwa salib hanyalah rencana iblis, itu sama saja dengan menolak inti dari Injil keselamatan itu sendiri. Tapi saudara-saudara, seperti yang saya sebutkan, ajaran sesat ini adalah ajaran sesat yang paling masif di kekristenan awal. Ini adalah ajaran sesat yang cukup kuno, yang berkamuflase dengan berbagai wajah, tapi dengan pemikiran yang sama sebenarnya, dengan esensi jiwa yang sama, di mana mereka menolak salib sebagai bagian rencana dan kehendak Allah. Sejak abad-abad pertama kekristenan, gereja sudah menghadapi ajaran-ajaran sesat yang serupa. Sejarah menulis ya, ada kelompok-kelompok seperti Gnostisisme, Doketisme, Manikeisme, Marcionisme yang sama-sama menolak penderitaan Kristus sebagai bagian dari kehendak Allah, dari rencana Allah. Gnostik, mereka percaya bahwa dunia materi ini jahat dan diciptakan oleh Allah kecil yang jahat. Karena itu mereka tidak bisa menerima bahwa Allah sejati mau masuk ke dalam tubuh jasmani dan menderita. Bagi mereka, penyaliban adalah karya kuasa jahat, bukan kehendak Allah. Sama kan? Begitupun juga dengan Doketisme. Ya, mereka mengajarkan bahwa Yesus sebenarnya tidak memiliki tubuh yang sungguh-sungguh, melainkan hanya kelihatan seakan-akan punya tubuh saja. Dan karena tubuh Yesus hanya semacam ilusi bagi orang lain pada masa itu, maka penderitaan dan kematian di kayu salib dianggap tidak nyata, hanya ilusi atau tipuan semata, tidak benar-benar terjadi. Yesus tidak sungguh-sungguh menderita. Ada juga sekte Manikeisme yang muncul sekitar abad ketiga, yang juga mengajarkan hal serupa dengan konsep dualisme terang dan gelap. Bagi mereka, kematian Yesus di salib adalah pekerjaan kuasa gelap. Itu bukan bagian dari rencana Allah yang penuh kasih. Sedangkan Marcionisme ya, tokoh abad kedua, menolak Allah perjanjian lama. Dia menganggap bahwa Allah Israel adalah dewa yang kejam, dan karena itu penyaliban Yesus bukanlah ketaatan Kristus, bukanlah karya Allah, ya, bukanlah Yesus yang mau melakukan itu sebagai korban, bukanlah kepatuhan Kristus kepada kehendak Bapa yang mengaruniakan Kristus itu sebagai korban penebusan bagi orang berdosa, melainkan semacam perlawanan terhadap dewa jahat. Saudara-saudara, kalau kita lihat baik-baik ajaran-ajaran sesat tadi, saudara,
Meskipun dengan argumen-argumen penjelasan yang berbeda, tapi memiliki satu semangat yang sama, yaitu mereka menolak salib sebagai sesuatu yang mulia dalam kehendak dan rencana Allah bagi pengampunan kita orang berdosa. Dan ajaran Edis TV hari ini hanya mengulang kembali apa yang sudah beredar sejak awal kekristenan, yang semuanya akhirnya menjadi ajaran terkutuk yang hanya akan menjadi katalisator untuk membuat kekristenan hari-hari ini semakin kokoh pada iman yang sejati. Jadi, kesamaan mereka jelas sebenarnya. Mereka semua menolak penderitaan Kristus sebagai bagian dari rencana Allah. Mereka tidak bisa menerima bahwa Allah yang sejati berinkarnasi, turun menjadi manusia, dan benar-benar menderita untuk kita. Mereka menolak kesaksian Alkitab yang berkata Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus, sebagaimana ditulis dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 19. Saudara, bayangkan ya, kalau penderitaan Yesus itu bukanlah rencana Allah, maka Injil akan kehilangan pusatnya. Salib bukan lagi tanda kasih Allah, melainkan hanya tragedi belaka, bahkan bisa dipahami sebagai keberhasilan rencana iblis, dan kebangkitan Yesus hanyalah keberhasilan Allah dalam bereaksi terhadap keberhasilan iblis. Bahkan kebangkitan Yesus sendiri itu pun akan kehilangan maknanya. Sebab kalau salib bukan bagian dari rencana Bapa, seperti yang saya jelaskan di video sebelumnya, kebangkitan hanya tampak sebagai pelarian Yesus dari jebakan iblis, bukan kemenangan atas dosa dan maut. Lebih jauh lagi, saudara, keselamatan tidak akan punya dasar yang kokoh. Jika Yesus tidak mati menurut kehendak Bapa, maka penebusan darahnya tidak sah menurut keadilan Allah. Karena sejak semula, saudara, Alkitab menegaskan bahwa Allah adalah Allah yang kudus dan adil. Dalam Ulangan pasal 32 ayat 4 dikatakan bahwa Allah yang setia dan tiada kecurangan, adil dan benar Dia. Bahkan dalam Keluaran 34 ayat yang ke-7 ditegaskan bahwa Allah memang penuh kasih setia, tapi Ia tidak sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Artinya, kasih Allah tidak pernah meniadakan keadilannya. Itulah sebabnya, saudara, sejak awal Allah sudah menetapkan bahwa upah dosa adalah maut, sebagaimana yang dikatakan kepada Adam dalam Kejadian 2 ayat 17, yang juga kemudian ditegaskan dalam Imamat 17 ayat 11, bahwa nyawa makhluk ada dalam darahnya, dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan pendamaian bagi nyawamu. Inilah dasar dari seluruh sistem korban dalam Taurat, bahwa dosa hanya bisa diampuni bila ada darah yang tercurah, nyawa ganti nyawa. Seluruh rangkaian korban Paskah maupun hari pendamaian menunjuk kepada kebenaran ini, saudara. Darah anak domba di pintu rumah Israel membuat mereka luput dari hukuman maut dalam Keluaran 12. Dan pada hari pendamaian dalam Imamat 16, imam besar mempersembahkan darah korban untuk menutupi dosa bangsa. Namun semua itu hanyalah bayangan sementara, dikatakan. Surat Ibrani pasal 10 menegaskan bahwa darah lembu jantan dan domba jantan tidak mungkin menghapus dosa. Semuanya itu hanyalah penunjuk jalan kepada korban yang sejati, bayangan dari korban yang sejati yang sempurna, yaitu Yesus Kristus. Jadi jelaslah, penderitaan Kristus bukanlah jebakan iblis semata, melainkan kehendak Allah sendiri demi menegakkan keadilannya sekaligus menyatakan kasihnya. Kalau salib hanyalah rencana iblis, maka semua korban dalam Taurat, semua nubuat nabi, dan semua janji Allah tentang Mesias akan menjadi sia-sia dan tidak sinkron, saudara. Keselamatan menjadi tidak punya dasar hukum ilahi, dan Allah akan tampak tidak adil karena membiarkan dosa tanpa penebusan yang sah. Tapi kita tahu dan kita percaya, karena salib adalah rencana Allah sendiri, maka keadilan Allah ditegakkan, kasih-Nya dinyatakan, dan keselamatan kita memiliki dasar yang kokoh untuk selama-lamanya. Seperti kata Rasul Paulus dalam Roma 3 ayat 25 dan 26, Allah mempersembahkan Kristus sebagai pendamaian untuk menyatakan keadilannya, supaya nyata bahwa Ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Inilah alasan mengapa gereja sejak mula-mula itu menentang habis-habisan ajaran sesat semacam itu, saudara. Bukan hanya para rasul, para bapak gereja seperti Irenaeus, Tertullianus, Athanasius, semuanya menulis panjang lebar untuk melawan pemikiran bidat-bidat tersebut. Saya ada buat video khusus member, durasi 1,5 jam, menjelaskan tentang bidat-bidat ya, bidat-bidat awal, bagaimana perkembangan mereka, apa argumen mereka, dan bagaimana para apologis melawan argumen-argumen mereka. Saudara boleh join di member untuk menonton video saya itu. Dan ya,
hanya Rp19.000 ya untuk menjadi member dan bisa menikmati semua video khusus member saya. Nah, kembali lagi saudara. Jadi sejak awal gereja sudah berjuang melawan ajaran-ajaran saat ini. Dan kemunculan mereka meskipun awalnya sangat mendistorsi umat Kristen, tapi oleh perlawanan kepada mereka juga, kekristenan menjadi semakin kokoh. Doktrin-doktrin tentang penebusan dosa, keselamatan, pengampunan, mendapat sistematika dari perlawanan para apologis. Mereka diberikan karunia untuk membantah ajaran-ajaran sesat yang dibawa oleh para bidat. Lewat polemik-polemik tersebut, saudara, kekristenan menjadi semakin kokoh dalam iman bahwa Kristus sungguh-sungguh Allah, sungguh-sungguh manusia, sungguh-sungguh mati, dan sungguh-sungguh bangkit. Gereja sadar bahwa penyaliban adalah bagian dari pusat Injil Kristen, dan itu adalah penting untuk dipertahankan sebagai doktrin yang sah, yang benar, yang sejati. Doktrin yang sungguh-sungguh ada dalam ikatan dengan doktrin Allah Tritunggal, dan lain sebagainya. Penderitaan salib memang adalah kehendak dan rencana Allah untuk kemuliaan namanya, bahwa Dia adalah Allah yang adil dan kasih. Itu menjadi dui tunggal dalam penyaliban Kristus. Jadi ketika para bidat berkata bahwa Allah tidak mungkin menderita, Alkitab tegas dalam Filipi pasal 2 bahwa Kristus yang walaupun dalam rupa Allah telah merendahkan dirinya dan sampai mati di kayu salib. Ketika para bidat berkata Yesus hanya kelihatan menderita, tapi Yohanes 19 ayat 34 menyaksikan bahwa ketika lambung Yesus ditikam, ditusuk, keluar darah dan air. Bukti nyata penderitaan fisik. Bahkan si Thomas menyentuh luka dari Yesus. Ketika bidat berkata, salib hanyalah pekerjaan iblis. Tapi Kisah pasal 2 ayat 23 berkata sebaliknya. Yesus diserahkan menurut rencana dan maksud Allah. Ketika para bidat berkata bahwa salib adalah kegagalan. Tapi pertama Korintus 1 ayat 18 menegaskan bahwa salib justru adalah kekuatan Allah bagi orang yang diselamatkan. Saudara, sebagai gereja Tuhan yang bagaimana kita menyikapi fenomena Edis TV hari ini? Kita harus akui bahwa sebagian orang Kristen merasa kagum dengan dia karena keberaniannya mengkritik Islam. Tapi hati-hati saudara, jangan sampai kekaguman itu membuat kita buta terhadap kesesatan ajaran yang dia sebarkan. Yesus sendiri sudah memperingatkan dalam Matius 7 ayat 15. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu. Kita dipanggil bukan untuk mencari guru yang lantang menghina agama lain, melainkan guru yang setia pada Injil Kristus. Kita bersyukur ya, kalau dulu para bidat menyebarkan ajarannya secara oral ya, secara verbal dan tertulis. Gereja pun membantah ajaran sesat secara oral melalui khotbah-khotbah dan melalui tulisan. Begitupun hari ini. Ajaran sesat disebarkan lewat media sosial, YouTube, TikTok, FB, dan sebagainya. Dan gereja yang memiliki hamba-hamba Tuhan yang tidak takut dimusuhi oleh penyembah-penyembah Edis, yang tidak takut dianggap tidak mengikuti arus popularitas, dan bukan budak algoritma Indonesia yang memang suka dengan saling menghina agama lain. Hamba Tuhan seperti Pendeta Deki Ngadas, Pendeta IMIM, Pendeta Esra, Pendeta Budi Asali, dan lain sebagainya. Mereka adalah hamba-hamba Tuhan, para pemimpin gereja, para apologis masa kini, yang tampil di garda terdepan setiap hari membantah, meluruskan, dan menghancurkan argumen-argumen Edis. Dan oleh video-video mereka, pemaparan mereka, ya seminar mereka, presentasi mereka, anak-anak Tuhan yang menonton mereka semakin diteguhkan imannya kepada Injil Kristus. Puji Tuhan saudara. Jadi fenomena ini saudara memang menjadi katalisator untuk gereja semakin meneguhkan iman jemaat lewat mimbar-mimbar khotbah dan seminar dan video-video apologetika dari para apologis Kristen yang sudah saya sebutkan tadi. Dan jangan hanya kita mengandalkan hamba-hamba Tuhan tadi. Mari kita sendiri sebagai jemaat awam pun menjadi pelopor dan apologis bagi gereja kita masing-masing dimanapun kita bergereja dan berada, bahkan bagi keluarga kita. Supaya jemaat, keluarga kita, sahabat-sahabat kita tidak gampang terpesona oleh retorika dan keberanian menghina Islam dari Amerika. Tapi jemaat diperlengkapi untuk menguji setiap roh, menguji setiap ajaran dengan firman Allah, supaya kita jangan hanya bersorak karena ada yang berani menghina agama lain dari Amerika, tapi lupa bahwa dia sendiri meninggalkan kebenaran Injil. Sejak 2000 tahun yang lalu saudara, gereja sudah berhadapan dengan ajaran-ajaran yang berusaha menyingkirkan salib dari rencana Allah.
Tapi justru salib itulah inti kepercayaan kita, inti iman kita kepada Allah Tritunggal. Paulus bilang dalam pertama Korintus 2 ayat 2, aku telah menentukan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Mari kita tetap berpegang teguh pada Injil yang murni, sebab melalui salib Kristuslah saudara kita diselamatkan oleh Allah Tritunggal yang kudus. Kiranya video ini meneguhkan kita agar kita tidak goyah oleh ajaran-ajaran sesat yang terus berulang dari zaman ke zaman, melainkan berdiri kokoh di atas kebenaran Injil yang dibawa oleh para rasul, oleh Kristus sendiri. Jangan lupa share. Tuhan Yesus memberkati. Amin.